Abu Hurairah menukil kepada kita radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah satu hari saya sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan ini ya Ar-Rajal bin Umfuah, dan Nabi SAW waktu melewati kami mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang gigi gerahimnya lebih besar daripada gunung Uhud. Ini sahabat Nabi. Dan di masa itu kata Abu Hurairah, saya jadi khawatir tentang diri saya karena kedua orang ini orang-orang yang saleh di mata umat Islam. Dua-duanya coba menghafal Al-Quran, dua-duanya menghafal hadis Nabi SAW, gitu kan. Tapi subhanallah, Abu Hurairah mengatakan berjalan waktu, orang dari Ansar ikut perang mati syahid, sehingga tinggal saya bersama dengan Ar-Rajal bin Umfuah ini. Tapi saya lebih khawatir karena Rajal bin Umfuah hafal Al-Quran waktu itu, walaupun belum 30 juz karena ayat Al-Quran masih turun. Dia banyak hafal hadis Nabi SAW, sehingga Nabi SAW kena percaya pada dia. Nabi utus dia untuk menjadi da'i dan menyampaikan tentang Islam ke orang-orang yang berada di Yamama, tepatnya suku Hanif namanya, ya, suku Hanifah. Ini kebetulan sukunya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini teman-teman pernah datang ke Madinah. Semua teman-teman sukunya masuk Islam kecuali dia. Awalnya tidak mau masuk Islam dia, ya. Kenapa? Karena teman-teman sampai bilang, kenapa kau tidak mau masuk? Kenapa kau tidak segera masuk Islam? Kenapa masih nunggu sementara kami semua masuk Islam? Lalu dia ucapkan kata-kata didengarkan oleh Nabi. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad mau memberikan kepadaku kedudukan dia, maksudnya sebagai Nabi dan Raja, setelah dia meninggal, aku akan masuk Islam. Maka Nabi SAW waktu dengar, Nabi marah dan keluar dari rumah beliau, masuk ke masjid dan mengatakan, saya demi Allah, saya tidak akan pernah memberikan ini pun kepadamu, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia inginkan. Dan sesungguhnya aku mengiramu seorang yang pendusta. Maka keluarlah julukan Musailamah Al-Kadzab. Dan ternyata betul, dia pulang ke kampungnya untuk menutupi dirinya. Pada saat itu dia masih sempat masuk Islam, ya, dalam beberapa athar ada juga yang mengatakan tidak sempat masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampungnya, dia mengaku seorang nabi. Lalu terus saja karena dia punya harta banyak, dia membayar orang-orang supaya mendukung dia dari sukunya. Dan akhirnya makin banyak orang yang ikut dia. Sebagian pengikutnya setelah Musailamah Al-Kadzab terbunuh di tangan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat-sahabat Nabi, di antaranya ada kiprah tokoh kita ini, Zaid radhiyallahu anhu. Maka sebagian pengikutnya ditanya, kenapa kalian dulu ikut dengan Musailamah? Apakah memang karena dia benar atau hanya karena fanatik kesukuan? Hampir semuanya mengatakan karena fanatik kesukuan saja. Kami ingin ya bersaing dengan Quraisy. Suku Hanifah ini suku besar, ya, di Yamama, bersaing dengan Quraisy dari sisi perekonomian, peradaban, jumlah anggota sukunya dan segala macam. Maka kami hanya ingin bersaing saja. Musailamah Al-Kadzab ini, teman-teman sekalian, pernah mengirim surat kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya bumi ini kita bagi dua, ya. Setengah buat kamu, setengah buat aku. Dan Allah telah memilih aku sebagaimana memilih kamu, dan seterusnya lah. Semua berita dusta gitu. Lalu Nabi SAW balas suratnya. Kurang lebih isinya itu disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis oleh Ibnu Katsir di halaman 523, di 503 di buku kita, ya. Nabi SAW menjawab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, min Muhammadir Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, ila Musailamah Al-Kadzab, ya, Musailamah sang pendusta, salamun ala man ittaba'al huda, sungguh keselamatan akan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, selanjutnya, fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya bumi ini milik Allah. Dia mewariskannya kepada orang yang dikehendakinya dari para hambanya, dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW mengutus ke wilayah Yamama setelah surat ini Ar-Rajal bin Umfuah tadi. Karena dianggap dia hafal mayoritas ayat Al-Quran, dia hafal hadis. Nabi kirim sebagai da'i.
Tapi subhanallah nanti akan kita singgung dalam pelajaran kita teman-teman sekalian. Pentingnya orang istiqamah di atas keimanannya. Tak boleh tergoda dengan urusan dunia ini. Ini Ar-Rajal ini, dia sebelum tiba di wilayah Yamama, diajak negosiasi oleh Musailam Al-Kadzab. Jadi Musailam Al-Kadzab temuin dia sebelum sampai ke sana. Padahal dia datang ke Yamama untuk menyampaikan atau mengajarkan tentang Islam. Maka Musailam mengatakan, Hai Rajal, kalau seandainya kau menyampaikan kepada kaumku, kalau aku juga diutus sebagaimana Muhammad diutus, aku akan jadikan kamu adalah pendampingku. Waktu itu dianggap si Musailam ini seperti rajahnya suku Hanifah gitu ya. Mereka punya wilayah yang sangat besar di Yamama. Yamama termasuk wilayah luas gitu. Maka aku akan angkat kamu menjadi pendampingku dan aku akan berikan kamu apa saja yang kau mau. Cuma satu saja, jangan dustakan kenabiannya Muhammad, bilang saja aku juga nabi sebagaimana dia nabi. Subhanallah, di saat dijanjikan akan diberikan harta melimpah jabatan, yang terjadi Ar-Rajal pun terpengaruh. Padahal orang ini pernah lihat Nabi dengan mata kepala, beriman pada Nabi SAW, kemudian juga menghafal mayoritas ayat Al-Quran di saat itu, mayoritas menghafal hadis. Apa yang kurang dari situ? Kalau mau dibandingkan dengan kita hanya belajar, kita tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala kita. Kita belajar dari kitab-kitab yang sudah dinukil oleh para ulama. Ya, ini mungkin sangat jauh sebenarnya, tapi subhanallah hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlunya seorang mukmin dan muslim hati-hati terhadap iman yang sudah dimiliki, bisa saja tergoyahkan setiap saat. Di antaranya Ar-Rajal bin Unfuwa ini, bagaimana Allah tahu sebenarnya hati mereka ini bukan hati yang terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya asal-asalan saja. Maka Allah, ataupun mereka menolak sebenarnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan mereka. Maka Ar-Rajal ini pun akhirnya menyetujui Musailamah, dia masuk ke suku Hanifah, lalu dia mengatakan, sungguhnya aku utusan Muhammad dari Madinah dan aku salah satu sahabatnya, ketahuilah Muhammad Rasul, Musailamah juga Rasul. Akhirnya mayoritas suku Hanif, bahkan bisa kita katakan hampir seluruhnya, itu kemudian meninggalkan, tidak jadi masuk Islam, bahkan yang sudah masuk Islam banyak yang murtad. Kemudian mereka membentuk komunitas sendiri. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, karena ini muncul di akhir hidup beliau, maka Abu Bakar pun mengambil satu keputusan yang luar biasa. Beliau mengatakan atau mengutus pasukan dan menyuruh mereka untuk menyerang nabi-nabi palsu. Kalau diakumulasi, saudaraku seiman, jumlah pasukannya Al-Aswadul Unsi, kemudian Musailam Al-Kadzab, Tulayha bin Khuwailid, ya, dan juga orang-orang yang lain yang muncul di masa itu, ya, cukup banyak yang muncul juga, ya, yang muncul untuk mengaku sebagai nabi palsu, tapi kecil-kecil, yang besar-besar yang tiga ini, ya, Musailam Al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi sama Tulayha. Tapi Tulayha kita sudah bahas bulan lalu, dia kembali masuk Islam dan sampai istiqamah dan terbunuh mati syahid, ya, di masa Umar radhiyallahu anhu. Baik, pada masa itu terjadilah peperangan antara muslimin dengan pasukan Musailam Al-Kadzab yang cukup besar sekali. Dan di masa itu pasukan Musailam Al-Kadzab ini saking kuatnya dan banyaknya jumlahnya, sampai mereka berhasil menembus kemahnya Khalid bin Walid. Dan hampir saja Khalid bin Walid terbunuh pada saat itu bersama dengan istrinya. Tapi Allah SWT berikan perlindungan, muslimin berhasil memukul mundur mereka, sampai akhirnya mereka sembunyi dalam sebuah perkebunan besar milik Musailamah. Dan di saat itu mayoritas sahabat mereka, ya, semuanya berazam untuk bisa membunuh dua orang. Itulah Musailamah Al-Kadzab sendiri dan Ar-Rajal bin Unfuwa yang menjadi penyebab tersebarnya pemahaman kenabian palsu Musailamah tersebut. Maka akhirnya mulailah para sahabat diceritakan panjang lebar, mereka meminta kepada Khalid bin Walid untuk membentuk kelompok-kelompok pasukan dan mereka berperang. Terus saja mereka maju sampai tiba di perkebunan tersebut, sampai akhirnya tokoh kita ini, yaitu Zaid ibn Khattab, beliaulah yang menemui Ar-Raja ibn Unfuwa dan berhasil membunuhnya di saat itu. Dan dengan itu, ya, Zaid ibn Khattab ini sebelum dia maju untuk membunuh Ar-Raja ibn Unfuwa, memang dia sempat mengatakan, wahai sekalian manusia, gigitlah gigi-gigi taring kalian, lalu seranglah musuh kalian dan majulah terus.
Dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara hingga Allah Azza wa Jal mengalahkan mereka atau aku ketemu dengannya mati. Lalu aku akan berbicara kepadanya tentang hujahku atau alasanku. Maka dengan semangat yang besar dan bagaimana Zaid bin Khattab membakar semangat kaum muslimin dari muhajirin dan ansar untuk maju. Yang dimaksudkan adalah gigit lagi gigi taring kalian, maksudnya tidak usah banyak ngomong, ayo segera menyerang. Ya, istilah maksudnya orang-orang Arab biasa mengatakan gigit gigi taring kalian, maksudnya tidak usah banyak ngomong, udah langsung saja action saja gitu ya. Maka semuanya pada maju menyerang dan yang berhasil membunuh orang yang murtad ini dan penyebab tersebarnya kenabian palsu, Rijal terbunuh di tangan ya Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengan terbunuhnya Ar-Rajal, maka melemahlah kekuatan pasukan Musailamah Al-Kadzab sampai Musailamah sendiri pun akhirnya terbunuh di tangan kaum muslimin.